Hai teman-teman online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Buat yang belum kenal, salam kenal, nama aku Vali. Mungkin beberapa temen yang ngikutin aku tahu aku pas aku bahas investasi reksadana di aplikasi Bibit. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak ya buat teman-teman yang sampai sekarang masih ngikutin video aku dan kasih apresiasi berupa like, comment, sama subscribe. Padahal aku sempat lama nggak bikin video beberapa bulan terakhir. Nah, pertanyaan yang banyak aku dapat di DM dan komen Instagram adalah gimana kabar investasi aku di Bibit? Apakah aku masih investasi sampai sekarang? Jawabannya adalah masih. Aku masih ngelakuin pembelian reksadana secara rutin setiap bulan. Bahkan aku pakai fitur nabung rutin yang auto debit ke bank jago aku setiap hari. Nah, mungkin ini bisa sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya, kapan sih waktu yang paling tepat untuk investasi reksadana? Kalau kita baca artikel yang ditulis Bibit pada Februari 2021, tertulis kayak gini. Banyak yang bilang, kalau mau beli reksadana, tunggu aja sampai harganya turun, biar dapat yang murah. Nah, saat ini emang bener. Cuma masalahnya, kita nggak tahu kapan harga itu bakal turun. Karena pergerakan reksadana sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang bisa berubah tanpa ditebak. Ini bener banget sih, siapa coba yang sangka bakal ada virus corona yang bikin IHSG kita sampai anjlok ke level terendahnya pas Maret 2020 kemarin. Memprediksi dan mencari waktu yang tepat agar return investasi kita tinggi itu bisa. Tapi nggak selamanya timing the market lebih bagus dan lebih konsisten dalam jangka waktu yang panjang daripada time in the market. Market timing itu mencoba menebak atau memprediksi kapan harga mencapai titik terendah untuk membeli dan kapan harga mencapai titik tertinggi untuk menjual. Ini bukan hal yang mudah buat kita sebagai pemula menebak arah market mau kemana. Butuh pengetahuan dan riset yang mendalam dalam membaca kondisi pasar dan ekonomi. Maka dari itu, strategi yang lebih tepat adalah memanfaatkan time in the market, yaitu makin lama jangka waktu kita berinvestasi, makin besar juga nih potensi kita meraih return atau imbal hasil yang lebih memuaskan. Nah, sebenarnya cara berinvestasi dengan memanfaatkan time in the market ini gampang dan sederhana banget loh. Kuncinya terletak di konsistensi kita berinvestasi secara rutin. Investasi secara rutin ini dikenal sebagai dollar cost averaging, yaitu metode sederhana di mana kamu menginvestasikan jumlah uang yang sama di suatu periode. Contohnya, kamu investasi reksadana sejumlah 500.000 di tanggal 25 setiap bulannya. Nggak peduli apakah harga reksadananya sedang naik atau turun, kamu tetap akan membelinya. Dollar cost averaging ini akan membantu kita agar lebih disiplin untuk membeli lebih banyak saat harganya sedang rendah dan membeli lebih sedikit saat harganya sedang naik. Ini bisa mencegah resiko kita apabila salah timing investasi. Nah, untungnya ada fitur Bibit yang ngebantu aku agar lebih konsisten dalam melakukan dollar cost averaging. Di Bibit ini ada fitur nabung rutin yang bisa auto debit menggunakan GoPay dan Bank Jago. Aku sendiri udah auto debit menghubungkan akun Bibitku ke Bank Jago karena ini ngebantu banget. Kita juga bisa daftar Bank Jago cuma 4 menit lewat aplikasi Bibit. Di luar jadwal nabung rutin, aku juga masih rajin top up investasi nih kalau misalkan ada income berlebih. Nah, untuk yang nanya gimana sih review hasil investasi aku di Bibit selama 1 tahun terakhir? Jadi karena beberapa hal sebenarnya aku kurang nyaman sih untuk tunjukin portofolio aku secara gamblang. Karena sekarang aku naruh sebagian besar dana aku di sini dan taruh beberapa tujuan keuangan aku di aplikasi Bibit ini. Tapi demi menjawab rasa penasaran kalian, aku akan tunjukin portofolio Bibit yang aku bikin untuk bunda aku. Aku juga bakal ngelakuin metode dollar cost averaging alias nabung rutin dan update gimana perkembangan portofolio untuk bunda aku secara berkala ke kalian nih. Aku udah minta persetujuan bunda nih dan katanya nggak apa-apa untuk sharing portofolio yang aku bikin untuk beliau. Jadi, tahun kemarin aku sempat daftarin bunda aplikasi Bibit biar bunda bisa investasi reksadana. Kalau kalian lihat top up pertama kali itu di Desember 2020. Ini nabungnya bolong-bolong, nggak rutin setiap bulan, karena waktu itu aku belum pakai fitur nabung rutin yang auto debit itu. Terus aku lupa top up deh. Bunda pun gaptek
dan lupa kalau beliau tuh lagi investasi reksadana. Makanya fitur nabung rutin auto debit ini cocok banget sih buat orang-orang yang pelupa kayak aku dan buat ibu-ibu atau orang tua di luar sana yang masih belum melek teknologi. Ini nilai portofolionya ada di 6.500.000 sekian dan imbal hasilnya plus 3,54% yang keuntungannya Rp223.033. Aku bikin 3 portofolio nih, ada dana tabungan, dana pensiun, sama dana untuk umroh. Ini aku tunjukin sekilas ya. Jadi di Bibit ini ada fitur goal settings, di mana kita bisa bikin portofolio sesuai sama tujuan keuangan kita. Aku contohin cara bikinnya ya. Kita tinggal klik tambah portofolio, terus masukin tujuan kamu. Masukin jumlah yang mau dikumpulin dan kapan tujuannya mau dicapai. Terus di sini ada 2 pilihan, mau ikutin rekomendasi Robo atau pilih sendiri. Robo itu fitur yang membantu kita buat merancang portofolio yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, dan tujuan investasi kita secara otomatis. Jadi, buat kamu yang belum ngerti dan masih bingung pilih reksadana apa ya, belum tahu gimana ngatur alokasi investasi yang baik, Robo ini cocok banget buat bantu kamu. Kamu tinggal klik top up aja, terus masukin nominal yang mau kamu investasiin. Nanti Robo bakal secara otomatis pilihin reksadana yang paling cocok buat kalian dan ngatur alokasinya. Nah, ini aku coba tunjukin portofolio yang aku buat ya. Yang pertama, untuk dana tabungan ini, aku taruh di reksadana pasar uang yang resikonya rendah dan returnnya cenderung stabil karena sesuai sama profil risiko Bunda yang cenderung konservatif. Terus selanjutnya portofolio dana pensiun. Ini aku bikin portofolio biar nantinya Bunda dapat passive income dari reksadana. Terus di dana pensiun ini aku pakai rekomendasi dari Robo ya. Ini kalau dilihat sebenarnya belum memenuhi target alokasi dari Robo sih, karena aku sempat beli reksadana secara manual. Tapi untuk produknya aku tetap ngikutin rekomendasi dari Robo. Semua produk yang ada di portofolio Bunda pakai preferensi syariah ya. Buat kalian yang masih khawatir reksadana ini halal dan diperbolehkan atau enggak, kalian bisa aktifin preferensi syariah di Bibit ya. Jadi, pas kita aktifin fitur syariah, aplikasi Bibit cuma menampilkan jenis reksadana yang syariah. Reksadana yang non-syariah bakal otomatis nggak ditampilin. Next, ada portofolio buat biaya umroh. Aku beliin reksadana pasar uang karena tujuannya jangka pendek, untuk 1 tahun lebih aja. Ini aku pakai fitur Bibit bareng yang aku sambungin ke akun Bibit aku. Bibit bareng itu fitur barunya Bibit yang memungkinkan user untuk punya portofolio yang bisa kalian share untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita bisa investasi reksadana bareng teman, keluarga, atau pasangan untuk mencapai tujuan keuangan bersama pakai fitur Bibit bareng ini. Nih kalau kalian lihat di sini ada nilai portofolio saya. Ini tuh nilai reksadana yang kita punya. Terus di sini ada saldo bersama. Nah, kita juga bisa lihat kontribusi member. Membernya udah berkontribusi nabung berapa banyak sih? Oh iya, tapi kita nggak usah khawatir kalau misalkan pakai Bibit bareng, terus suatu waktu pengen bubar tengah jalan, atau takut reksadana kita dibawa kabur sama temen atau keluarga. Jadi yang bisa narik cuman kita aja ya. Nah, kalau misalkan mau investasi bareng pacar untuk dana nikah nih misalkan, gak usah khawatir lagi deh kalau misalkan suatu saat putus, terus pembagian reksadananya gimana. Nah, segitu dulu buat review investasi di Bibitnya. Nanti aku bakal update gimana progres portofolio buat Bunda di aplikasi Bibit. Buat kalian yang belum daftar bisa pakai kode referral dari aku ya. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Segitu dulu buat video hari ini. Thank you for watching. See you next time.